Oke teman-teman investor, ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah satu saham yang, wah, rame banget dibicarain, Elite, atau PT Data Sinergi Tamajaya. Nah, pertanyaannya kan selalu sama ya. Ini beneran permata atau cuma gorengan yang lagi panas aja? Yuk, kita sama-sama jadi detektif, kita cari jawabannya pakai data, bukan cuma ikut-ikutan omongan orang. Siap? Coba lihat angka ini deh, 484. Ini harga tertinggi yang pernah disentuh Elite di awal tahun 2026. Nah, ini nih yang bikin kita mikir, angka segini tuh nunjukin fundamentalnya emang sekuat itu, atau ini cuma puncak pesta yang sebentar lagi bubar? Soalnya, kenaikan yang kayak roller coaster gini tuh, ya bisa bikin kaya mendadak, tapi juga bisa bikin was-was, dan bukan cuma kita yang was-was. Tuh kan bener, saking liarnya pergerakan harga tadi, sampai-sampai Bursa Efek Indonesia ngasih lampu kuning. Namanya Unusual Market Activity atau UMA. Ini tuh kayak wasit yang bilang, hey, tenang dulu, ada apa ini kok gerakannya aneh banget? Nah, pas ada sinyal kayak gini, tugas kita sebagai investor pintar itu justru bukan panik, tapi cari tahu, ini ada sesuatu di balik bisnisnya atau cuma permainan harga aja? Mari kita mulai investigasinya. Oke, biar nggak bingung, ini peta investigasi kita. Pertama, kita bongkar dulu bisnisnya Elite itu ngapain sih. Terus kita cek rapor keuangannya. Abis itu kita teropong masa depannya ada potensi apa aja. Dan yang paling penting, kita cari bendera merahnya, risikonya apa. Nanti di akhir semua kepingin plasmanya bakal ada di tangan Anda. Sip, kita mulai dari langkah paling fundamental. Lupakan dulu deh harga saham yang naik turun. Kita harus kenal dulu sama mesin di baliknya. Elite itu sebenarnya jualan apa sih? Gimana cara mereka dapat duit? Yuk kita bedah. Oke, jadi intinya gini, anggap aja Elite ini semacam tukang ledeng digital kelas premium. Mereka ngurusin hal-hal krusial kayak cloud, keamanan siber, sampai disaster recovery. Bayangin deh, kalau sistem bank tiba-tiba down, nah, layanan mereka ini yang jadi jaring pengamannya. Penting banget kan? Dan kerennya lagi, mereka nggak cuma ngurusin pipa yang udah ada, tapi juga udah merambah ke teknologi masa depan kayak AI dan Smart City. Kelihatan kan visinya kemana? Sekarang ini yang bikin saya pribadi salut. Ini bukan pajangan logo biasa ya. Diakui sama Google Cloud sebagai partner terbaik se-Asia Pasifik 2 tahun berturut-turut loh. Belum lagi jadi partner utamanya AWS di Indonesia. Ini tuh ibaratnya koki dapat bintang Michelin dari 2 juri paling bergengsi di dunia. Artinya apa? Kualitas kerja mereka itu bukan kaleng-kaleng. Diakui secara global. Dan bukti kualitasnya itu ya, lihat aja siapa kliennya. Dari institusi serius kayak Bursa Efek, raksasa consumer goods Unilever, bank, kementerian, sampai ke startup kekinian macam Stockbit. Ini nunjukin kalau solusi mereka itu fleksibel dan bisa diandalkan sama berbagai macam industri. Ini bagus banget, artinya bisnis mereka nggak cuma bergantung ke satu sektor, jadi lebih stabil. Oke, ceritanya udah keren, kliennya nama-nama besar. Tapi kita sebagai investor nggak bisa cuma terbuai cerita kan? Omongan itu murah, yang mahal itu bukti. Sekarang waktunya kita buka rapor mereka. Yuk kita lihat apakah angka-angka di laporan keuangan mendukung cerita bagus tadi. Nah, di sini nih bagian yang paling seru. Coba perhatiin deh, pendapatannya turun dikit, sekitar 3%. Kalau orang awam lihat, wah ini jelek dong. Tunggu dulu. Lihat baris bawahnya. Laba bersihnya malah terbang 30%. Ini anomali yang indah teman-teman. Artinya apa? Perusahaan ini makin efisien. Mereka bisa cetak untung lebih besar dari omset yang lebih kecil. Ini namanya bukan sekedar tumbuh, tapi tumbuh cerdas. Kalau divisualkan jadinya begini, loncatan laba bersihnya itu signifikan banget, lebih dari 30%. Dan ingat ya, sebagai pemilik perusahaan, kan kita beli saham itu jadi pemilik. Kita itu digaji dari laba, bukan dari omset. Pertumbuhan laba yang sehat kayak gini, ini yang kita mau. Oke, labanya tumbuh kencang, terus harganya gimana? Mahal nggak? Nah, kita pakai price to earnings ratio atau PER. Angkanya di 12,29 kali. Simpelnya, ini harga yang kita bayar untuk setiap Rp1 laba. Nah, coba pikirin. Perusahaan teknologi yang labanya tumbuh 30% tapi PER-nya cuma 12, itu bisa dibilang atraktif banget. Kayaknya pasar belum ngeh sama potensi keuntungan perusahaan ini. Sekarang kita lihat metrik favoritnya Warren Buffett, Return on Equity atau ROE. Angkanya 21,33%. Artinya apa? Gampangnya, setiap Rp100.000 modal yang kita titipin ke manajemen, mereka bisa sulap jadi keuntungan Rp21.000 lebih dalam setahun.
Angka di atas 20% itu udah masuk kategori fantastis. Ini bukti nyata kalau manajemennya jago banget muterin duit. Oke, rapor masa lalunya cemerlang. Tapi ingat, kita beli saham itu buat masa depan, bukan buat nostalgia. Jadi pertanyaannya, apa bahan bakar yang bisa bikin elit ini terus melaju kencang ke depannya? Yuk kita intip peta jalan mereka. Ternyata mereka punya 3 mesin pendorong utama. Nomor 1, ekspansi regional. Mereka nggak mau cuma jadi raja di negeri sendiri, tapi juga mau main di panggung ASEAN. Kedua, inovasi. Pisau teknologi mereka di bidang AI dan keamanan siber terus diasah biar makin tajam. Nah, yang ketiga ini favorit saya. Pendapatan berulang. Mereka fokus ke kontrak jangka panjang. Ini kayak punya pelanggan yang bayar abonemen tiap bulan. Bikin bisnisnya stabil banget dan gampang ditebak. Mantap. Oke. Ceritanya bagus banget ya sejauh ini. Mungkin sampai ada yang mikir, masa sebagus ini? Nah, investor yang cerdas itu nggak cuma lihat yang bagus-bagusnya aja. Sekarang waktunya kita pasang kacamata skeptis kita. Setiap investasi itu pasti ada sisi lainnya. Yuk kita kulik bareng-bareng apa aja bendera merah di saham elit ini. Dan inilah dia, gajah di dalam ruangannya, volatilitas. Lihat deh perjalanannya. Cuma dalam beberapa bulan, harganya lompat dari 146 ke 484. Wow, memang kelihatan menggiurkan kan? Tapi ini juga yang paling bahaya. Ingat aturannya, yang naiknya cepat banget, biasanya turunnya juga bisa lebih cepat lagi. Ini resiko nyata yang harus Anda siap tanggung kalau memang tertarik sama saham ini. Nah, karena pergerakannya yang super liar tadi, makanya Bursa Efek sampai turun tangan dan ngasih cap UMA itu. Ini bukan sekedar imbauan loh ya, ini peringatan resmi. Seakan-akan regulator bilang, awas investor, ada yang aneh sama saham ini, hati-hati. Buat kita, ini sinyal jelas buat pasang mode super waspada. Risiko sentimen pasarnya lagi tinggi banget. Baik, semua kartu sudah kita buka. Sisi fundamentalnya yang kokoh, sampai resikonya yang juga nggak main-main. Sekarang waktunya kita rangkum semua temuan ini, biar kita bisa ambil keputusan yang jernih. Jadi, ini dia ringkasannya. Di sudut pro atau sisi peluangnya, kita punya pertumbuhan laba yang kenceng, ROE tinggi, plus dukungan dari nama besar kayak Google dan AWS. Keren. Tapi, di sudut kontra alias resikonya, ada harga saham yang super volatil, status UMA dari bursa, dan sedikit catatan soal pendapatan yang turun. Ini benar-benar pertarungan klasik, fundamental yang kuat versus sentimen pasar yang liar. Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Dengan fundamental sekuat ini tapi volatilitas setinggi itu, menurut Anda elit ini apa? Sebuah permata yang harganya belum seberapa atau sebuah kereta kencana yang siap-siap berubah jadi labu tengah malam? Semua data dan analisis sudah ada di depan mata. Keputusan akhirnya tentu saja ada di tangan Anda sebagai investor. Terima kasih sudah menyimak, tetaplah menjadi investor yang cerdas.